DPC PDIP Kota Batu siapkan 1.222 orang saksi TPS pada pemilu 2024, Kota Batu, siap TV, guna mencetak saksi yang handal dalam mengawal proses pemilu 2024. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Batu melaksanakan pelatihan saksi pemilu di Wisma Perjuangan PDI Perjuangan Jawa Timur. Pelatihan yang dilaksanakan selama 4 hari tersebut diikuti 1.222 orang saksi yang akan ditempatkan pada 611 TPS Kota Batu. Kita akan menyiapkan per TPS 2 orang dari 611 TPS di Kota Batu. Insya Allah nanti seluruh TPS pasti ada saksi dari PDI Perjuangan tiap TPS 2 orang. Nah, kita melaksanakan rangkaian giat ini ada 4 hari ya berturut-turut terkait dengan BIMTEK ini. Masing-masing dapil kita lakukan kemarin, hari ini sampai kemungkinan hari Minggu ya, terakhir hari Minggu. Ini dalam rangka untuk mengawal agar pemilu 2024 berjalan dengan lancar, jujur dan adil. Sesuai dengan tagline-nya apa? Satya Jayama. Satya Eva Jayanti. Ya. Kebenaran pasti akan menang. Nah, dalam kegiatan ini tuh dihadiri dari mana saja dan siapa saja? Kalau ini murni, jadi kita kemarin sudah berkoordinasi hampir seluruh struktur kita, mulai dari DPC, PAD, ranting sampai anak ranting itu sudah kita minta data terkait dengan calon-calon saksi. Nah, calon-calon saksi yang saat ini sedang kita BIMTEK itu adalah mereka nanti yang akan mengawal di TPS, dan mereka tiap TPS ada 2 orang dan mereka kita rekrut itu dari teman-teman struktural tentunya yang merekrut. Bisa jadi dari anggota, relawan dan sebagainya. Yang pasti bahwa mereka di samping sebagai saksi juga akan melakukan sebagai tenaga penggerak di tingkat TPS. Totalnya berapa secara keseluruhan? Kalau jumlah TPS di Kota Batu itu ada 611 TPS, berarti totalnya ada sekitar 1.222 ya, 1.222. Itu untuk saksi yang ada di TPS. Nanti di PPK kita juga akan menyiapkan, begitu juga yang di KPU. Kan rekapitulasi kita ini kan rekapitulasi dari tingkatan TPS, kemudian di PPK, rekapitulasi di tingkat kecamatan, terus di tingkat kota. Itu semuanya kita siapkan juga. Selain dari para saksi dan juga dibekali, ini enggak juga untuk mengantisipasi bila mana ditemukan adanya dugaan unsur kecurangan apa yang dilakukan? Oh iya, jadi mereka ini kita BIMTEK di samping untuk mengawal suara PDI Perjuangan, termasuk juga terkait dengan misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di TPS atau persoalan-persoalan di TPS itu mereka juga kita ada di semuanya. Intinya bahwa kita kepingin pemilu terutama khusus yang ada di Kota Batu ini benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan pemilu itu sendiri, jujur, adil, terbuka, langsung, umum, bebas, rahasia kayak gitu. Oke, baik, bisa diuraikan kegiatan BIMTEK ini meliputi apa saja? Ini kan otomatis juga menambah salah satu wawasan daripada para saksi. Oh iya, meliputi apa pasti, saja? Pasti. Jadi ke BIMTEK kita kali ini yang pertama kan mereka itu nanti di TPS itu ngapain saja? Berapa surat suara yang diterima oleh masyarakat, per orang itu dapat berapa? Mulai dari abu-abu surat suara presiden, kemudian yang merah suara DPD, yang kuning surat suara DPR RI, yang biru provinsi, yang hijau kabupaten kota. Ini kita kasih tahu semua. Kemudian ketika nanti ada penghitungan suara, nah mereka juga harus mengawal, memantau. Bahkan nanti mereka juga paling tidak mendokumentasikan dan lain sebagainya. Terus kalau ada persoalan-persoalan itu nanti harus kemana? Kalau misalkan nanti pas di TPS itu selesai direkap, ini laporannya kepada siapa? Untuk yang di internal kita ini kita siapkan semua. Karena data yang diterima oleh saksi-saksi kita itu kan juga kita jadikan sebagai data. Barangkali nanti ada perselisihan hasil suara penghitungan PHPU misalkan, ini paling tidak kita sudah siap datanya.
Yang pasti insya Allah dari beberapa kali pemilu PDI ini adalah partai yang siap terkait kalau dulu ada C1 dan lain sebagainya, ini kan PDI selalu siap datanya. Nah ini juga dalam rangka itu, data di TPS itu kita juga mereka bagaimana mengawal dan sebagainya itu kita siapkan semua detail kalau yang ini sampai pelaporannya. Kalau kita lihat sejarah perkembangan pemilu di Kota Batu 2019 itu tingkat partisipasi masyarakat tertinggi di Kota Batu. Kalau saksi ini merupakan kita setiap 5 tahun. Nah, saksi dari PDI Perjuangan harus benar-benar handal dalam artian untuk menegakkan kebenaran. Kalau ada kecurangan, ya ini yang paling enggak garda terdepan yang tidak nanti untuk meluruskan. Nah, makanya perlu dilatih ini perlu pejuang-pejuang yang tangguh. Jadi tidak hanya tangguh tapi yang ngerti aturan. Aturannya kok ya apa? Lah mungkin itu katakan salah, tapi kalau aturannya membenarkan, kok kan keceli. Akhirnya ini perlu dilatih. Nah, dilatih alhamdulillah setiap periode 5 tahunan pasti dilatih terus. Nah, ini kan termasuk hari pertama ya. Nanti paling nggak ada tindak lanjut. Setelah hari pertama ini pelatihan-pelatihan yang dasarnya sudah diberikan. Pembekalannya melalui BIMTEK ini meliputi apa saja, Pak? Kebanyakan secara teknis ya, secara teknis di lapang seperti apa pelaksanaannya, cuman itu aja sebenarnya. Untuk terkait dengan pembekalan mengantisipasi adanya kecurangan apa nanti yang dilakukan? Nanti kan tentunya saksi ini kan merupakan apa ya petunjuk awal dan ya memang saksi yang ada tingkat bawah. Ini nanti merupakan garda terdepan. Kalau ada kecurangan dan saat nanti akan dilaporkan langsung kepada partai. Partai nanti yang bergerak adalah advokatnya, Pak. Oh, ada makanya. Nah, melalui kegiatan ini harapannya apa, Pak? Kita menciptakan hasil pemilu yang jujur dan adil, bersih, tanpa ada kecurangan. Terkait dengan tagline Satya Jayati. Oh, anual. Kebenaran pasti menang. Ya, nanti bisa diuraikan. Mungkin juga ada pembekalan itu di teman-teman saksi. Iya, termasuk itu. Oh, termasuk juga. Iya, termasuk kan menguatkan kebenaran itu pasti menang. Ini kan merupakan apa ya, jargon yang memang ajaran Bung Karno. Oh, begitu. Tinggi. Baik. Jadi gitu ya. Ji, matur Bandungan. Terima kasih, Pak. Thank you.